Selamatkan jurnalisme bukan dengan skoci. Ancaman atas bisnis pers di Indonesia bukan terjadi hanya karena adanya pandemi COVID-19. Jauh sebelumnya, peralihan teknologi cetak ke digital telah membuat banyak perusahaan pers menjadi oleng. Dan tak sedikit pula yang akhirnya berhenti terbit. Ini tentu juga bukan problem di Indonesia saja, tapi juga di negara lain juga. Selain karena kegagapan banyak perusahaan pers beradaptasi dalam ekosistem digital, dominasi Google dan Facebook atas perolehan kue iklan digital juga dianggap menjadi penyebab menurunnya pendapatan bisnis media. Karena itu, harapan agar pemerintah memberikan insentif ekonomi bagi bisnis media sangat bisa dimengerti. Beberapa waktu lalu, Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mengajukan 7 bentuk insentif demi menolong keberlangsungan bisnis media di tengah pandemi COVID-19. Namun, visi dari permintaan insentif tersebut sifatnya jangka pendek. Seolah penyelamatan bisnisnya lah yang menjadi tujuan, bukan jurnalisme itu sendiri. Meski tentu dalam kondisi sekarang hal ini bisa dipahami. Jurnalisme memang perlu diselamatkan, tapi dengan pendekatan lebih visioner, dan itu tak bisa menggunakan skoci berupa insentif jangka pendek. Menurut Roy Taniago, seorang peneliti media yang bekerja untuk Remo TV, beberapa orang meyakini bisnis jurnalisme dapat dikelola dalam logika pasar. Artinya, jurnalisme akan berjalan apabila pasar menghendaki, atau stagnan dan mati apabila pasar tak berserela lagi. Cara pikir yang seperti ini tak melihat posisi jurnalisme sebagai barang publik, padahal perannya vital dan belum tergantikan bagi demokrasi. Ketika jurnalisme lenyap, demokrasi berjalan dalam gelap. Keadaan ini membuat kekuasaan tak bisa diakses dan diperiksa, sebagaimana hal itu biasa diperankan oleh jurnalisme. Tanpa pengawasan, kekuasaan ekonomi, politik, sosial, atau budaya bisa sewenang-wenang. Kerja jurnalisme lah yang memastikan tiap warga mendapat asupan informasi yang memadai, agar bisa berpartisipasi, menyuarakan penyimpangan kekuasaan, dan ini dibutuhkan bagi demokrasi. Pertanyaannya, apa ancaman jurnalisme jika tidak mendapatkan perhatian dari khalayak umum? Jurnalisme akan mati dan terancam dan perlu diselamatkan. Negara dituntut punya peran karena negara punya kepentingan dan kewajiban pada sehatnya demokrasi dan tersedianya barang publik. Negara perlu menjamin ekosistem yang membuat jurnalisme tetap ada dan relevan. Pembiayaan pers yang disokong negara bukan hal baru. Model pembiayaan TVRI, RRI, atau BBC di Inggris contohnya. Tentu model ini tak sempurna, karena itu butuh disempurnakan. Namun, model pembiayaan publik semacam ini membuat jurnalisme bisa dikelola bukan sebagai komoditas semata, melainkan barang publik. Perlu imajinasi yang melampaui model pembiayaan jurnalisme komersial. Tantangan apa yang ada jika gagasan ini hendak dijalankan? Pertama, saat ini belum ada data komprehensif yang bisa digunakan untuk memetakan dan memahami bisnis media di Indonesia. Data ini diperlukan untuk bisa menentukan perusahaan media mana yang perlu lebih mendapatkan bantuan, metode apa yang terbaik dalam membantu, dan sebagainya. Kedua, perlu ada perbaikan profesionalisme kerja jurnalisme, terutama jurnalisme daring yang mutunya sering dikeluhkan. Bagaimana publik mau mendukung pers kalau bisnisnya ini tak berorientasi melayani warga
dengan menyediakan informasi bermutu yang mengemansipasi posisi warga. Ketiga, adanya dominasi perusahaan media besar di Jakarta yang lebih berpotensi mendapatkan keistimewaan untuk mengakses bantuan. Hal ini juga terkait dengan konglomerasi media yang praktiknya sudah harus dikoreksi segera. Keempat, adanya kecenderungan atau pejabat pemerintah yang kerap berpikir bahwa lembaga atau individu yang dibiayai negara harus memiliki posisi politik yang sama dengan pemerintah. Mental paternalistik semacam ini kerap tergambar, misalnya lewat ungkapan pejabat publik yang ingin mengontrol individu penerima beasiswa negara yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah. Jurnalisme sekali lagi perlu diselamatkan. Kali ini barangkali ia cukup dengan menggunakan skoci darurat. Namun setelah pandemi ini berakhir, penyelamatan terhadapnya butuh pertolongan lebih lanjut. Apalagi pandemi lembaga di parlemen akan menyelenggarakan agenda seperti sidang tahunan MPR. Dia berharap agar dengan memberitakan agenda kebijakan di lingkungan parlemen, media dan jurnalis bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia tetap optimistis bisa melawan dan bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Hingga akhirnya bermuara pada sebuah keteguhan dan ketetapan hati, mendelegasikan diri untuk terus menyuguhkan kebenaran kepada mereka yang haus dengan keadilan dalam sebuah wilayah kekuasaan. Sekian, saya Erja Arini Salika, mohon undur diri. Terima kasih.